Rezeki itu kata para ulama seperti ibarat sebuah pohon. Yang pohon itu ada buahnya berjatuhan dan ada yang bergelantungan. Kalau rezeki yang berjatuhan itu yang sering kita temukan tanpa ada upaya pun. Seperti misalnya udara yang dihirup, air hujan yang sekarang sedang turun misalnya, maka dia menimpa tumbuh-tumbuhan, tanah yang kering, lalu tumbuh. Kita nggak ada upaya di situ. Mungkin air yang tersedia, semua yang dipakai untuk minum misalnya atau mandi, maka semua ini tidak ada upaya-upaya khusus untuk mengambilnya. Menggunakan anggota tubuh kita, mata dibuka tiba-tiba sudah bisa melihat, tangan bisa digunakan untuk memegang, kaki bisa digunakan untuk melangkah, kemaluan bisa digunakan pada tempatnya yang telah Allah halalkan, akal fikiran digunakan untuk berfikir. Itu semuanya ya adalah rezeki. Adalah rezeki, itu fasilitas kebutuhan kita, di mana Allah Azza wa Jalla siapkan. Masuk dalam kategori rezeki yang bergeletakan seperti buah yang sudah jatuh dari pohonnya tinggal dipungut saja. Ada rezeki yang tidak bisa didapatkan oleh seorang makhluk atau hamba kecuali dengan cara dia naik ke pohonnya. Dia naik ke pohonnya. Nah ini diantaranya seperti rezeki kalau dari kalangan ya, manusia misalnya, mereka harus berusaha, mungkin buka usaha, ya, mungkin mereka buka butik, rumah makan, apa saja usaha-usaha yang telah memang Allah berikan ide untuk mereka. Karena ide-ide pun itu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk dari makanan manusia nanti bisa dijual untuk manusia kembali. Bahkan dari kotoran tubuh kita sendiri bisa menjadi penghasilan rezeki. Dokter THT tidak akan dapat duit kalau bukan karena kotoran hidung, kotoran tenggorokan, kotoran kuping. Semua itu bisa menjadi rezeki. Orang tidak akan bisa jual sabun dan sampo kalau badan manusia tidak kotor, maka tidak akan bermanfaat bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala jadikan semua yang di tubuh kita ini bermanfaat untuk menjadi rezeki sendiri. Jadi dikelola. Sisa-sisa makanan yang kita buang ke tanah, dimakan oleh tanah, yang kita biasa bahasakan ditimbun, lalu kemudian menjadi sari makanan lagi buat tumbuh-tumbuhan, lalu tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan lagi kembali buah-buahannya, lalu kemudian bermanfaat lagi buat manusia. Itu semua adalah rezeki-rezeki yang banyak orang tidak sadari masalah itu. Orang tidak menyadari, sehingga memang mereka sangat nanti terbatas ya sisi rezekinya untuk mempertahankan atau menambahnya, karena mereka tidak mensyukuri kecuali yang mereka anggap rezeki di pandangan mereka, padahal sudah salah dari sisi definisinya saja, sudah keliru. Mereka selalu berpikir rezeki itu kalau sudah ada duit, kemudian duit itu akan dibeli makanan. Nah makanannya ini bukan rezekinya, tapi duit yang didapatkan kadang-kadang mereka anggap. Padahal sebenarnya mereka bisa melangkah, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, membuka mata, mendengar dengan kupingnya, sebuah rezeki yang juga harus disyukuri sehingga bisa bertambah atau minimal bertahan. Rezeki-rezeki ini saya katakan tadi ada yang diupayakan. Hewan-hewan mungkin ada di antara hewan yang rezekinya datang seperti manusia umumnya, yang memang dia tidak cari. Ada hendak, ada memang yang dia harus berburu sehingga dia bisa dapat. Begitu keadaannya. Tumbuh-tumbuhan sama halnya. Makin besar akarnya, akar itu akan makin banyak mencari sari makanan di dalam tanah gitu. Maka itu akan lebih banyak, maka pohonnya lebih besar dibandingkan dengan yang akarnya sedikit misalnya atau kecil. Semua seperti itu kurang lebih. Ini contoh-contoh saja tentang masalah definisi rezeki itu sendiri. Jadi sangat keliru kalau ada orang menganggap rezeki hanya berkisar di masalah materi tertentu saja. Padahal semua yang dia gunakan, fasilitas yang dia butuhkan di bumi ini selama dia hidup di dunia, maka itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang pembeli rezeki dari definisi ini, semua fasilitas tadi yang merupakan menutupi kebutuhan seorang hamba, hanya Allah Azza wa Jalla yang memberikan, tidak ada yang lain. Jadi kalau kita lihat air yang hujan turun dari langit, kemudian basah semua tanah-tanah yang sudah kering, tumbuh-tumbuhan jadi tumbuh, kita bisa menggunakan fasilitas mata, tangan kita bisa gerakin, ada 5 jari, masing-masing punya kekuatan tersendiri. Saya pernah
keluar dari supermarket kemudian saya gunakan satu saja jari saya untuk ngangkat kresek, itu dengan 5 sampai 10 kilo bisa ngangkat. Kalau kita pikir secara akal sehat, tulang, kemudian daging dan kulit seperti ini, bagaimana caranya bisa punya kekuatan mengangkat 10 kilo? Tapi dengan kuasa Allah SWT, kalau saya gunakan 2 jari, jauh lebih kuat. Kalau saya gunakan semua jari saya, maka luar biasa gitu. Bahkan manusia bisa mendorong mobil dengan telapak tangannya, gitu kan. Itu satu hal yang luar biasa, yang kadang-kadang kita tidak pikirkan. Ini sebuah rezeki. Adanya kekuatan, itu adalah rezeki. Adanya fasilitas yang bisa dipakai adalah rezeki. Dan yang menyiapkan semua itu dan menjadikan sebagai kebutuhan bagi kita. Jadi yang menyiapkan fasilitas sebagai kebutuhan dan menjadikan itu sebuah fasilitas, itu juga Allah SWT, nggak ada yang lain. Allah lah yang membuat mata kita, lalu Allah membuat fungsinya melihat. Allah menciptakan kuping kita sebagai rezeki buat kita, dan Allah yang menciptakan juga dia berfungsi untuk melihat. Kalau cuma diciptakan saja bentuknya begini lalu tidak ada fungsinya, maka tidak akan bermanfaat. Tangan diciptakan oleh Allah dengan bentuk begini, kemudian diberikan kekuatan padanya sehingga dia bisa mengangkat sesuatu, kaki bisa melangkah dan seterusnya. Jadi ini semua adalah bentuk rezeki, dan tidak ada yang memberikan rezeki tersebut, menyiapkan semua fasilitas dan untuk seluruh makhluk kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi sangat sempit kalau ada orang mengatakan rezeki itu hanya materi tertentu, apalagi kalau dia mencari rezeki itu kepada selain yang menciptakan dia dan rezeki yang dia butuhkan serta seluruh makhluk ini. Seperti banyak orang masih pergi ke kuburan, pergi minta-minta kepada makhluk yang sama dengan dia. Akhirnya makhluk itu memberikan syarat-syarat yang juga syarat itu sama berputar di makhluk lagi, gitu kan. Tidak ada manfaat yang sama sekali mereka dapatkan. Gitu. Baik, kita dengarkan dari mana dalilnya, bahwasanya memang yang Razzaq, pemberi rezeki itu dan mengatur semua ini, dan yang menjadikan rezeki itu bisa ada fungsinya masing-masing hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ini urutan 51 dalam Al-Qur'an, ayat 56 sampai 58. Jadi 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya saling bersambung satu sama yang lain, terutama ayat 58-nya menjelaskan bahwasanya hanya Allah Azza wa Jalla yang menyiapkan fasilitas tadi itu, menciptakannya, menjadikannya sebagai rezeki. Jadi berfungsi semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk menyembah, ngikutin peraturanku. Yang halal mereka nikmatin, yang diperintahkan mereka jalankan, yang haram mereka tinggalkan. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Kata Allah, saya enggak butuh timbal balik rezeki dari mereka, enggak butuh. Bukan berarti kita dikasih makan lalu kita kasih makan juga Allah, enggak. Allah enggak butuh itu. Allah enggak butuh menyiapkan kita sawah sehingga kita bisa bercocok tanam, bisa menanam padi, kemudian hasilnya kita kasih ke Allah, enggak. Allah enggak butuhin itu. Allah enggak butuh respon kembali rezeki yang sudah dikasih. Sama hal, maksudnya dengan benda atau fisik yang sama. Allah enggak butuh, dan Allah tidak butuh juga diberikan makan apa yang sudah kita makan. Kalau kita bercocok tanam, Allah enggak butuh kita kasih tanah itu sebagian untuk Allah sebagai penciptanya. Allah enggak butuh juga hasilnya dari padi tadi. Allah enggak butuh juga pada saat kita masak makanan padi tersebut lalu kita kasih ke Allah. Allah enggak butuh semua. Allah mengatakan ma uridu minhum min rizq. Saya tidak butuh rezeki dari mereka, tidak butuh timbal balik unsur fasilitas tadi. Wa ma uridu an yut'imun. Saya tidak butuh juga untuk mereka berikan hasil masakan mereka kepada saya. Enggak butuh. Jadi Allah SWT tidak mengatakan, Allah siapin tapi Allah tidak butuhkan. Apa kata Allah? Di ayat 58 tadi itu ayat 57 ya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya hanya Allah lah Razzaq. Razzaq ini sama yang sering saya tekan-tekan adalah siga mubalaghah, sesuatu yang melampaui batas dalam bahasa Arab. Jadi kalau dikatakan rizqun itu berarti sesuatu fasilitas. Kalau raziq berarti pembeli rezeki tapi pada item-item tertentu. Tapi kalau dikatakan Razzaq berarti dia menyiapkan semuanya dan kontinu terus, tidak pernah berhenti. Pohon ini habis buahnya, musim lagi buah lagi gitu. Hujan, selesai orang butuhan turun lagi hujan.
Kita tidur, selesai tubuh kita tidur semua, bangun, mata tetap berfungsi lagi kembali, tangan berfungsi, kaki terus berfungsi. Jadi Razzaq itu kata ulama tafsir adalah zat yang luar biasa sempurnanya, menciptakan, memfungsikan, dan mempertahankan. Terus begitu, fasilitas. Jadi itu makna Razzaq bukan hal yang ringan, tapi hal yang luar biasa bobotnya. Gitu kan? Maka Allah mengatakan, Innallaha huwar Razzaq Dzul quwwatil matin, ditambah lagi, dan dia adalah sekuat-kuat tempat untuk bersandar dan bergantung. Enggak butuh bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla.